Malam itu udara di desa Cikajang terasa lembab, bercampur dengan aroma tanah basah dan bunga sedap malam yang mekar di halaman rumah-rumah penduduk. Cahaya bulan purnama menyelinap di sela-sela pohon kelapa, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di jalanan tanah. Di ujung desa, suara gendang dan sinden dari acara hajatan terdengar riuh, menggema hingga ke bukit-bukit kecil yang mengelilingi desa. Arum, gadis Sunda berusia 19 tahun, berjalan cepat menuju lapangan tempat hajatan diadakan. Rambutnya yang panjang dan hitam legam terikat rapi, dihiasi bunga melati kecil yang menambah pesonanya. Matanya yang coklat bening memantulkan cahaya obor penuh dengan semangat dan mimpi. "Arum, jangan pulang terlalu malam ya," teriak ibunya dari beranda rumah kayu sederhana mereka. "Tenang, Bu. Arum cuma mau lihat tari jaipong. Besok kan Arum harus latihan buat pentas di kota," jawab Arum sambil tersenyum lebar, menunjukkan gigi putihnya yang rapi. Arum adalah kebanggaan keluarganya. Sejak kecil dia sudah menari jaipong dengan lincah, gerakannya mengalir seperti air sungai di musim hujan. Mimpinya sederhana, menjadi penari profesional dan membawa nama desanya ke panggung besar. Malam ini, dia hanya ingin menikmati suasana, belajar dari penari lain, dan mungkin mencuri satu atau dua gerakan baru. Tapi tanpa dia sadari, malam ini akan menjadi akhir dari semua mimpinya. Di lapangan hajatan, kerumunan orang berkumpul, tertawa, dan bertepuk tangan mengikuti irama musik. Arum berdiri di pinggir, matanya tak lepas dari penari utama yang berputar dengan anggun. Tiba-tiba, seseorang menyenggol lengannya. Dia menoleh, tapi hanya melihat wajah asing seorang pria bertubuh kekar dengan tato naga di lengannya. Pria itu tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arum merinding. "Cantik banget, Neng. Sendirian?" tanya pria itu dengan suara serak. Arum menggeleng cepat, mundur selangkah. "Saya sama teman, Kang." Pria itu tertawa kecil, lalu menghilang ke dalam kerumunan. Arum mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menyelinap di dadanya. Dia fokus kembali pada tarian, tapi perasaan diawasi terus membayanginya. Saat acara selesai, Arum memutuskan untuk pulang lebih awal. Jalan setapak menuju rumahnya melewati sawah dan hutan kecil yang sepi. Angin malam mulai bertiup kencang, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Arum mempercepat langkahnya, tapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah di belakangnya. Dia menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup kencang. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin. Tapi kemudian, dari balik pohon, 4 sosok muncul. Pria bertato tadi berdiri di depan, diikuti 3 pria lain dengan wajah penuh nafsu dan senyum kejam. "Neng Arum, kenapa buru-buru? Malam masih panjang," kata pria bertato, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Hendra. Arum berbalik, mencoba lari, tapi kakinya terpeleset di tanah licin. Sebelum dia bisa bangkit, tangan-tangan kasar menariknya ke dalam kegelapan hutan. Jeritannya tertahan oleh kain kotor yang disumpalkan ke mulutnya. Malam itu, di bawah bulan purnama yang seharusnya indah, Arum mengalami mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Hendra dan anak buahnya memperkosa Arum bergilir dengan kejam. Setiap pukulan, setiap cengkeraman, setiap tawa sadis mereka seperti pisau yang merobek jiwanya. Arum mencoba melawan, mencakar wajah salah satu pelaku hingga berdarah, tapi itu hanya membuat mereka semakin brutal. Mereka memukuli wajahnya hingga lebam, mematahkan lengannya, dan meninggalkannya sekarat di antara semak-semak. Darah mengalir dari tubuhnya, bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa dia tahan. Pagi harinya, Raka, kakak Arum, menemukannya. Dia sedang mencari adiknya yang tak kunjung pulang. Ketika melihat tubuh Arum yang penuh luka, tertutup daun-daun kering, Raka jatuh berlutut. Tangisnya pecah, bercampur dengan raungan kemarahan yang mengguncang hutan. "Arum, bangun Rum! Jangan tinggalin abang!" teriaknya, memeluk tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa. Di kejauhan, Inspektur Dedi tiba di lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Matanya menyipit saat melihat tubuh Arum. "Ini bukan cuma pemerkosaan, ini pembunuhan yang direncanakan," gumamnya. Tapi di dalam hatinya, dia tahu kasus ini akan rumit.
Ada jejak ban mobil mewah di dekat lokasi, sesuatu yang tidak biasa. Di desa terpencil ini, Raka mengangkat wajahnya, matanya merah penuh dendam. Abang janji Rum, orang-orang yang ngelakuin ini bakal bayar. Abang bakal bunuh mereka satu-satu. Bisiknya di samping tubuh Arum, tangannya menggenggam gelang jaipong yang selalu dipakai adiknya. Matahari pagi di desa Cikajang terasa seperti pengkhianat. Cahayanya yang hangat seharusnya membawa harapan, tapi hari ini hanya menerangi duka yang menyelimuti keluarga Arum. Rumah kayu sederhana tempat Arum dibesarkan kini dipenuhi isak tangis. Ibu Arum, Ningsih, duduk di sudut ruangan, memeluk kain kebaya milik putrinya yang masih harum bunga melati. Ayahnya, Sukma, menatap kosong ke arah sawah. Tangannya gemetar memegang cangkul yang tak lagi sanggup dia angkat. Raka, kakak Arum, berdiri di beranda, matanya merah membara, penuh dengan dendam yang menggerogoti jiwanya. Gelang jaipong Arum masih melilit pergelangan tangannya, dingin dan berat seperti beban yang tak akan pernah lepas. Abang janji, Rum, mereka bakal ngerasain apa yang lo rasain, bahkan lebih, gumam Raka, suaranya serak penuh kemarahan. Dia bukan lagi pemuda biasa dari desa. Masa lalunya sebagai preman di kota Bandung, yang pernah dia tinggalkan demi keluarganya, kini kembali memanggil. Darah di nadinya mendidih dan tangannya sudah gatal ingin menghancurkan. Pagi itu desa yang biasanya tenang mulai berbisik tentang kematian Arum. Warga berkumpul di warung kopi, berbicara dengan nada pelan, penuh ketakutan. Itu bukan cuman perkosaan, itu pembantaian, kata seorang petani tua. Matanya menatap cangkir kopinya seolah mencari jawaban di dalamnya. Siapa yang berani nantang orang-orang kayak gitu? Pasti orang kota, punya duit, punya kuasa. Raka tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Dia tahu satu hal, Hendra, pria bertato naga yang wajahnya terpatri di memorinya, adalah kunci dari semua ini. Malam sebelumnya, saat dia memeluk tubuh Arum yang tak bernyawa, dia melihat bekas luka cakar di wajah salah satu pelaku. Luka yang dibuat Arum saat melawan. Itu adalah petunjuk pertamanya. Pasar desa Cikajang ramai siang itu, penuh dengan suara, pedagang yang menawarkan dagangan dan bau ikan segar bercampur debu. Raka berjalan dengan langkah berat, matanya menyisir setiap wajah di kerumunan. Parang kecil terselip di pinggangnya, disembunyikan di bawah jaket lusuh. Dia mendengar dari seorang tukang ojek bahwa sekelompok pria asing dari kota sering nongkrong di warung makan ujung pasar, dipimpin oleh seseorang yang disebut Bos Naga. Itu pasti Hendra. Di warung makan, 3 pria duduk di sudut, tertawa, keras sambil menenggak bir. Salah satunya, pria kurus dengan bekas luka cakar di pipi kirinya, membuat darah Raka mendidih. Itu dia, salah satu monster yang menghancurkan Arum. Raka mendekat, tangannya meremas gagang parang di bawah jaket. Lo yang malam itu di hutan ya? Tanya Raka. Suaranya dingin seperti pisau. Pria dengan luka cakar, yang kemudian disebut Budi, menoleh dengan senyum mengejek. Ngomong apa lo bang? Salah orang kali. Tapi matanya berkilat, penuh rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Tanpa peringatan, Raka menyerang. Dia menarik Budi dari kursi dan menghantamkan tinjunya ke wajah pria itu. Darah menyembur dari hidung Budi, dan teriakan pedagang di sekitar memecah keheningan pasar. 2 pria lain anak buah Hendra langsung bangkit, mengeluarkan pisau lipat dari saku mereka. Pertarungan meledak. Raka menghindari sabetan pisau dari pria kedua, lalu menendang meja kayu hingga terbalik, menimpa pria ketiga. Budi, yang masih berdarah, mencoba lari, tapi Raka mengejarnya, menarik rambutnya, dan membantingnya ke tanah. Lu pikir lu bisa lari setelah apa yang lu lakuin ke adik gue? Raung Raka, menghujamkan tinjunya berulang-ulang ke wajah Budi. Tulang pipi Budi retak, dan darah mengalir seperti sungai kecil di debu pasar. Pria kedua, yang bernama Joni, menusuk dari belakang, tapi Raka berbalik tepat waktu, menangkap lengannya, dan memelintir hingga tulangnya patah. Joni meraung kesakitan, pisau jatuh ke tanah. Pria ketiga, yang paling besar, mencoba mencekik Raka. Tapi Raka mengeluarkan parangnya dan menebas lengan pria itu dalam satu gerakan cepat. Darah memercik, dan teriakan kesakitan menggema.
Warga pasar mundur ketakutan, beberapa berlari memanggil polisi. Raka berdiri di tengah kekacauan, napasnya tersengal, tangannya berlumur darah. Budi tergeletak di tanah, wajahnya hancur, tapi masih bernapas. "Di mana Hendra?" tanya Raka, menekan parang ke leher Budi. Gue nggak tahu. Dia di kota, gudang tua di pinggir sungai Citarum," desah Budi. Suaranya lemah. Raka menekan lebih keras, matanya penuh dendam. "Lu pikir lu pantas hidup setelah apa yang lu lakuin?" "Ke Arum." Tanpa menunggu jawaban, dia menggorok leher Budi dengan satu gerakan cepat. Darah menyembur, dan tubuh Budi ambruk. Raka berbalik, meninggalkan dua pria lain yang terluka parah. Warga menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Dia tahu polisi akan datang, tapi dia tidak peduli. Ini bukan tentang hukum lagi, ini tentang keadilan untuk Arum. Di sisi lain desa, Santi, sahabat Arum, duduk di kamarnya, menangis terseduh. Dia memegang foto dirinya dan Arum saat mereka masih kecil, tertawa di tepi sawah sambil mengejar capung. Tapi kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Malam sebelum kejadian, Santi bertemu Hendra di kota. Dia terlilit utang judi dan Hendra menawarkan untuk melunasinya dengan syarat memberitahu keberadaan Arum. "Cuman ngobrol, San. Gue cuma mau kenalan sama dia," kata Hendra dengan senyum licik. Santi yang putus asa mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi akhir hidup sahabatnya. Santi memutuskan untuk menemui Raka. Dia tahu Raka sedang memburu pelaku dan dia ingin menebus dosanya. Dengan langkah gemetar, dia mendatangi rumah keluarga Arum. Saat melihat Raka yang baru kembali dari pasar dengan pakaian berlumur darah, Santi jatuh berlutut. "Raka, maafin gue. Gue nggak sengaja. Gue cuma kasih tahu Hendra soal Arum. Gue nggak tahu dia bakal..." Santi tidak bisa melanjutkan. Isakannya memenuhi ruangan. Raka menatapnya, matanya penuh kebencian. "Lo yang bikin Arum mati, San." Suaranya dingin, seperti kematian itu sendiri. Dia melangkah mendekat, tangannya meraih leher Santi. "Lo, sahabatnya, tapi lo jual dia?" Ningsih ibu Arum berlari memisahkan mereka. "Raka, cukup! Jangan tambah darah di rumah ini!" Teriaknya, air mata membasahi wajahnya. Raka melepaskan Santi, tapi tatapannya menjanjikan bahwa ini belum selesai. Santi, dengan wajah penuh air mata, berjanji untuk membantu Raka menemukan Hendra. "Gue tahu tempat persembunyiannya. Gue bakal bantu lo, Raka. Demi Arum," katanya, suaranya penuh penyesalan. Tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa tidak ada penebusan yang bisa menghapus dosanya. Sementara itu, di kantor polisi desa, Inspektur Dedi menatap laporan awal kasus Arum. Foto-foto tubuh Arum yang penuh luka membuatnya bergidik, tapi yang lebih mengganggunya adalah bukti yang ditemukan di lokasi. Jejak ban mobil mewah dan sebuah ponsel burner yang biasa digunakan preman kelas atas. Dedi bukan polisi biasa. Dia sudah menangani banyak kasus kejam di Bandung, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Salah satu nama yang muncul dalam penyelidikan adalah anak seorang pejabat lokal yang dikenal dekat dengan jaringan kriminal kota. Dedi dipanggil ke kantor atasannya, Komisaris Bima, yang wajahnya selalu penuh senyum politik. "Dedi, kasus ini sensitif. Jangan buru-buru nuduh orang tanpa bukti kuat. Kita nggak mau masalah sama orang-orang besar," kata Bima, nadanya penuh peringatan. Dedi mengepalkan tangan di bawah meja. Dia tahu apa arti kata-kata itu, tutup mulut, atau kariermu tamat. Tapi bayangan tubuh Arum, yang begitu muda dan penuh mimpi, terus menghantuinya. "Saya cuma mau keadilan buat gadis itu, Pak," jawab Dedi, suaranya tegas. Bima tersenyum tipis. "Keadilan? Di dunia ini keadilan cuma buat yang punya kuasa, Dedi." Malam itu Dedi duduk di mejanya, menatap foto Arum yang tersenyum di sebuah pentas jaipong. Dia tahu bahwa mengejar kasus ini berarti melawan arus, tapi dia tidak bisa mundur. Tidak kali ini. Di rumah keluarga Arum, malam kembali turun, membawa kesunyian yang menyesakkan. Ningsih masih memeluk kebaya Arum, menangis pelan sambil memanggil nama putrinya. Sukma, yang biasanya pendiam, akhirnya pecah. Dia menghantam dinding kayu hingga tangannya berdarah berteriak,
Kenapa Tuhan biarin ini terjadi sama anak kita? Raka berdiri di luar, menatap bulan yang sama yang menyaksikan kematian Arum. Dia menggenggam gelang jaipong di tangannya, merasakan dinginnya logam itu. "Tunggu abang, Rum. Besok Hendra bakal bayar," bisiknya, suaranya penuh tekad yang mengerikan. Di kejauhan, desa Cikajang tampak tenang, tapi di bawah permukaannya, badai sedang membangun. Darah akan terus tumpah, dan rahasia-rahasia kelam akan segera terungkap. Hutan kecil di pinggir desa Cikajang terasa seperti mulut monster yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Pohon-pohon kelapa dan bambu berdiri rapat. Dedaunannya bergoyang diterpa angin malam yang membawa aroma tanah basah dan darah yang belum kering. Di tempat ini 2 malam lalu, Arum mengalami kengerian yang merenggut nyawanya. Kini Raka berdiri di tepi hutan, matanya menyala penuh dendam. Tangannya menggenggam parang yang masih berlumur darah budi, pria yang dia bunuh di pasar. Gelang jaipong Arum di pergelangan tangannya terasa seperti jangkar, mengingatkannya pada janji yang tak boleh dia langgar. Raka telah mendapatkan informasi dari Budi sebelum pria itu menghembuskan napas terakhir. Hendra, pemimpin geng yang menghancurkan Arum, bersembunyi di sebuah kamp terpencil di dalam hutan ini. Raka tidak peduli berapa banyak anak buah Hendra yang menunggunya. Malam ini, dia akan membuat mereka membayar, bahkan jika itu berarti nyawanya sendiri. Langkahnya berat namun pasti, menyusuri jalan setapak yang masih menyimpan jejak tragedi Arum. Di tanah, dia melihat noda darah yang sudah mengering, mungkin milik adiknya. Jantungnya terasa seperti diremas, tapi kemarahannya lebih kuat dari rasa sakit itu. "Tunggu, Rom. Abang bakal beresin ini," gumamnya, suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik dan angin. Setelah berjalan selama 1 jam, Raka melihat cahaya redup dari api unggun di kejauhan. Di sebuah tanah lapang di tengah hutan, 5 pria duduk mengelilingi api, tertawa sambil meminum arak dari botol-botol kotor. Hendra ada di antara mereka, tato naganya berkilau di bawah cahaya api. Raka mengenali wajah itu, wajah yang menghantui mimpinya sejak dia menemukan tubuh Arum. Di samping Hendra, seorang pria bertubuh besar memegang senapan rakitan, sementara yang lain membawa pisau dan parang. Raka tidak menunggu. Dia melangkah keluar dari bayang-bayang, parangnya teracung. "Hendra!" teriaknya, suaranya mengguncang malam. Burung-burung beterbangan dari pohon dan tawa para pria itu terhenti seketika. Hendra menoleh, senyumnya perlahan melebar. "Kakaknya si Arum ya, lu bener-bener nekat datang ke sini sendirian." Suaranya penuh ejekan, tapi ada ketegangan di matanya. Dia tahu Raka bukan lawan sembarangan. Tanpa kata lagi Raka menyerang. Dia berlari ke arah pria bertubuh besar dengan senapan, menghindari tembakan pertama yang mengoyak udara. Parangnya menebas lengan pria itu, memutuskan urat dan daging, hingga senapan jatuh ke tanah. Pria itu meraung, tapi Raka tidak memberi kesempatan. Dia menusuk parang ke dada pria itu, darah menyembur seperti air mancur, membasahi wajahnya. 2 pria lain menyerang dari samping, pisau mereka berkilat di bawah cahaya bulan. Raka menghindar, tapi bila pisau menggores lengannya, meninggalkan luka dalam. Dia tidak peduli. Adrenalin dan dendam membuatnya kebal terhadap rasa sakit. Dia menangkap pergelangan salah satu penyerang, memelintir hingga tulangnya retak, lalu menghantamkan kepala pria itu ke batu besar di dekatnya. Darah dan otak berceceran, dan tubuh pria itu ambruk tak bergerak. Hendra dan 2 anak buahnya yang tersisa mundur, tapi Raka tidak berhenti. Dia mengejar. Parangnya berayun liar. Salah satu pria, yang wajahnya penuh bekas jerawat, mencoba melawan dengan parangnya sendiri, tapi Raka lebih cepat. Dia menebas leher pria itu dalam 1 gerakan. Kepala pria itu hampir terpisah dari tubuhnya. Darah mengalir seperti sungai kecil ke tanah. Hendra, yang kini hanya ditemani 1 anak buah, mengeluarkan pistol dari pinggangnya. "Lo pikir lo bisa menang, Raka? Lo cuma sampah desa," teriaknya, lalu menembak. Peluru mengenai bahu Raka, membuatnya tersungkur. Darah mengalir deras, tapi Raka bangkit, matanya seperti binatang buas. Dia melempar parangnya ke arah anak buah terakhir Hendra. Bilahnya menancap di dada pria itu. Pria itu jatuh, merintih sebelum diam untuk selamanya. Kini, hanya Raka dan Hendra yang tersisa.
Hendra menembak lagi, tapi peluru meleset. Raka berlari, menubruk Hendra hingga keduanya jatuh ke tanah. Mereka bergulat, tinju dan cakar beterbangan. Raka menghantam wajah Hendra berulang-ulang. Tulang hidungnya retak di bawah kepalanya. Hendra melawan, mencakar wajah Raka hingga berdarah. Tapi Raka tidak peduli. Dia mengambil batu dari tanah dan menghantamkannya ke kepala Hendra. Lagi dan lagi, hingga wajah pria itu hancur, tak lagi dikenali. Tapi sebelum Raka bisa memastikan Hendra mati, suara sirene polisi menggema dari kejauhan. Hendra yang masih bernapas meski sekarat tertawa lemah. "Lo nggak akan menang. Bos gue lebih besar dari ini," desahnya sebelum matanya kosong. Raka terhuyung, darah dari luka di bahu dan lengannya menetes ke tanah. Dia tahu dia harus pergi sebelum polisi tiba. Dengan susah payah, dia menghilang ke dalam hutan, meninggalkan mayat-mayat di belakangnya. Di desa, Santi duduk di tepi sungai, air matanya jatuh ke air yang mengalir tenang. Dia tidak bisa menghapus bayangan Arum dari pikirannya, sahabatnya yang selalu melindunginya, yang pernah menyelamatkannya dari ayahnya yang kasar saat mereka kecil. Dulu, Arum memeluknya di bawah pohon pisang saat Santi menangis karena dipukuli, berjanji akan selalu ada untuknya. Kini, Arum sudah tiada, dan itu karena Santi. Santi memutuskan untuk mencari Raka, berharap bisa membantu meski dia tahu Raka membencinya. Dia mendengar kabar tentang pertarungan di hutan dari warga yang melihat polisi berlarian ke sana. Dengan hati penuh ketakutan, dia menyusul, membawa obat-obatan dan perban yang dia curi dari klinik desa. Di tepi hutan, dia menemukan Raka yang bersandar di pohon, wajahnya pucat karena kehilangan darah. "Raka, Tuhan, lo terluka!" teriak Santi, berlari mendekat. Raka mendorongnya dengan tangan yang lemah. "Jangan deket-deket, San. Lo penutup dosa lo sama darah gue sekarang?" Bentaknya, suaranya penuh kebencian. Santi menangis, tapi dia tetap membalut luka Raka. "Gua tahu gua nggak pantas dimaafin, tapi gua mau bantu Raka. Demi Arum." Raka menatapnya, matanya penuh konflik. Dia ingin membenci Santi, tapi dia juga tahu Arum mencintai sahabatnya ini seperti keluarga. Dengan susah payah, dia membiarkan Santi membantu, tapi di dalam hatinya, dia bersumpah bahwa jika Santi mengkhianatinya lagi, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Di kantor polisi, Inspektur Dedi memeriksa laporan dari lokasi di hutan. 4 mayat ditemukan, tapi Hendra masih hidup meski dalam kondisi kritis. Dedi tahu ini bukan akhir. Kata-kata terakhir Budi di pasar tentang gudang tua di pinggir Sungai Citarum, dan sekarang petunjuk dari Hendra tentang bos yang lebih besar, membuat Dedi curiga bahwa kasus Arum bukan sekadar kejahatan biasa. Dia menemukan dokumen di ponsel burner yang ditemukan di hutan. Catatan transaksi yang menunjukkan pembayaran besar ke rekening bernama Tuan Muda. Nama itu mengarah ke anak seorang pejabat tinggi di Bandung, seseorang yang dikenal Dedi. Dari kasus-kasus sebelumnya, Dedi duduk di mejanya menatap foto Arum yang tersenyum di pentas jaipong. Dia teringat putrinya sendiri, yang seumuran dengan Arum, dan rasa bersalah menyerangnya. Dia tahu mengejar kasus ini berarti melawan orang-orang berkuasa, tapi dia tidak bisa mundur. Tidak setelah melihat apa yang terjadi pada Arum. Malam itu, saat hujan mulai turun, Dedi mendapat telepon dari informan rahasianya. "Hati-hati, Dedi. Orang-orang di atas tahu lo ngorek-ngorek kasus ini. Mereka nggak suka orang yang terlalu penasaran." Dedi menutup telepon, tangannya gemetar. Dia tahu dia sedang memasuki sarang singa, tapi dia juga tahu bahwa Arum dan semua gadis lain yang mungkin menjadi korban berikutnya pantas mendapatkan keadilan. Di tengah hujan, Raka bersandar di gubuk kecil di hutan. Santi masih menjaga di sisinya. Pikirannya melayang ke masa kecilnya bersama Arum. Dia ingat saat Arum, yang baru berusia 7 tahun, menarik tangannya untuk menonton festival jaipong di desa. "Abang, someday Arum mau jadi penari kayak mereka. Abang bakal bangga kan?" tanya Arum dengan mata berbinar. Raka tersenyum, mengelus kepala adiknya. "Abang bakal jadi penutup pentas, Rum. Lu tari, abang tepuk tangan paling kenceng."
Kenangan itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Dia menangis dalam diam. Air, matanya bercampur dengan hujan. "Abang gagal jagain lo, Rum," bisiknya, suaranya pecah. Santi yang mendengar gumaman Raka memeluknya, meski tahu Raka mungkin akan mendorongnya lagi. "Arum pasti bangga sama lo, Raka. Lo berjuang buat dia," katanya. Air mata mengalir di wajahnya. Hujan semakin deras menyapu darah dan dosa di hutan Cikajang. Raka dengan luka yang masih berdarah, tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Hendra mungkin sudah sekarat, tapi bos besar yang disebutnya masih di luar sana. Di desa, isak tangis keluarga Arum terus bergema, dan Inspektur Dedi bersiap menghadapi pertarungan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Badai di hutan ini hanyalah awal dari kegelapan yang lebih pekat. Hujan telah berhenti, tapi udara di desa Cikajang masih terasa berat, seolah-olah alam sendiri menahan napas. Di gubuk kecil di pinggir hutan, Raka terbangun dengan kepala pening dan tubuh yang terasa seperti dipukuli ratusan kali. Luka di bahunya masih basah dibalut seadanya oleh Santi, yang kini tertidur di sudut gubuk. Wajahnya penuh noda air mata kering. Gelang jaipong Arum di pergelangan tangan Raka terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti mengingatkannya bahwa setiap detik yang dia habiskan untuk bernapas adalah pengkhianatan terhadap janjinya untuk membalas dendam. Hendra, meski sekarat, belum mati, dan kata-katanya tentang bos besar terus bergema di pikiran Raka. "Lo nggak akan menang," desis Hendra dalam ingatan Raka. Suaranya seperti racun yang meresap ke tulang. Raka mengepalkan tangan, mengabaikan rasa sakit yang menyengat di bahunya. Dia harus bergerak, harus menemukan gudang tua di pinggir Sungai Citarum, tempat yang disebut Budi sebelum dia menggorok lehernya. Santi terbangun, matanya merah dan bengkak. "Raka, lo harus istirahat. Luka." "Lo parah," katanya, suaranya lemah tapi penuh kepedulian. "Lo pikir gue punya waktu buat istirahat, San? Adik gue mati dan lo..." Raka berhenti, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Dia ingin membenci Santi, ingin menghukumnya atas pengkhianatannya. Tapi wajah Arum yang tersenyum di masa kecil mereka terus muncul, mengingatkannya bahwa Santi pernah menjadi keluarga bagi adiknya. "Gue bakal bantu lo, Raka. Gue tahu gudang itu. Aku bawa lo ke sana," kata Santi, berdiri dengan tekad yang rapuh. Raka menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi yang dia lihat hanyalah rasa bersalah yang menghancurkan. Dengan enggan, dia mengangguk. "Tapi kalau lo mainin gue lagi, San, gue nggak bakal ragu. Lo mati di tangan gue." Di kantor polisi, Inspektur Dedi duduk di mejanya, dikelilingi tumpukan dokumen dan secangkir kopi yang sudah dingin. Di depannya, sebuah laporan rahasia dari informannya membuat darahnya membeku. Salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus Arum adalah informan polisi bernama Jaka, anak buah Hendra yang selamat dari pertarungan di hutan. Jaka telah bekerja untuk polisi selama bertahun-tahun, memberi informasi tentang jaringan kriminal di Bandung. Tapi kini Dedi tahu bahwa Jaka juga terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan Arum. Dedi menutup mata, mencoba menenangkan diri. Dia teringat wajah Arum di foto-foto pentas jaipong, senyumnya yang penuh harapan, dan luka-luka mengerikan di tubuhnya yang dia lihat di laporan otopsi. Tapi dia juga tahu bahwa menyeret Jaka ke pengadilan berarti mengungkap rahasia operasi polisi yang bisa menghancurkan karirnya dan bahkan membahayakan nyawanya. Komisaris Bima, atasannya, sudah memperingatkannya untuk tidak menggali terlalu dalam. "Dedi, lo tahu aturannya. Kita lindungi aset kita, apapun yang terjadi," kata Bima pagi itu. Matanya penuh ancaman terselubung. "Jaka itu kunci buat nangkap ikan yang lebih besar. Jangan korbankan dia cuma buat satu kasus." "Satu kasus? Ini nyawa anak orang, Pak," bentak Dedi. Suaranya lebih keras dari yang dia maksud. Bima hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu cukup untuk membuat Dedi tahu bahwa dia sedang bermain dengan api. Malam itu, Dedi memutuskan untuk menemui Jaka secara rahasia di sebuah warung kecil di pinggir kota. Jaka, pria kurus dengan mata cekung, duduk di sudut, memainkan rokok di tangannya. "Gue nggak tahu apa-apa soal Arum, Pak. Gue cuman ikut Hendra. Dia yang ngatur semuanya," katanya. Suaranya gemetar. Dedi menatapnya dengan dingin. "Lo pikir gue bodoh, Ja? Luka cakar di tangan lo cocok sama laporan otopsi. Lo ada di sana malam itu."
Jaka membeku, lalu tertawa gugup. Kalau gua ngaku, lo bakal lindungin gue kan? Kayak biasa, Dedi ingin menghantam wajah pria itu, tapi dia menahan diri. Ceritain semuanya, atau gue seret lo ke penjara sekarang juga. Jaka akhirnya berbicara, mengungkap bahwa Hendra bekerja untuk seseorang yang disebut Tuan Muda, anak seorang pejabat tinggi yang mengendalikan jaringan perdagangan manusia di Jawa Barat. Arum hanyalah salah satu korbannya, dipilih karena kecantikannya dan karena dia tidak akan dilupain begitu saja, kata Jaka dengan nada yang membuat Dedi muak. Lo manusia apa setan, Ja? Desis Dedi. Tangannya meremas meja hingga kayunya retak. Dia tahu dia harus membuat pilihan, melindungi Jaka demi informasi lebih besar atau mengejar keadilan untuk Arum, meski itu berarti melawan sistem yang korup. Di pinggir sungai Citarum, Raka dan Santi berjalan dalam kegelapan, menuju gudang tua yang disebut Budi. Gudang itu berdiri di tepi sungai, bangunan bobrok dengan dinding berkarat dan bau busuk yang menyengat. Di dalam, lampu redup menerangi beberapa pria yang sedang memindahkan peti-peti kayu, kemungkinan besar barang haram. Raka mengintip dari balik semak, matanya menyipit saat melihat sosok yang dia kenali. Jaka, pria yang lolos dari pertarungan di hutan. Dia salah satunya, bisik Raka, tangannya menggenggam parang. Santi mengangguk, tapi wajahnya pucat. Raka, tunggu. Kita nggak tahu berapa banyak orang di dalam. Kita butuh rencana. Raka menoleh, matanya penuh curiga. Lo takut, San? Atau lo cuma nyari alasan buat kabur lagi? Santi menunduk, air mata menggenang di matanya. Gue nggak akan ninggalin lo, Raka. Gue janji. Tapi janji itu ternyata kosong. Saat Raka bersiap menyerang, tiba-tiba lampu sorot menyala, menyilaukannya. Dari dalam gudang, 5 pria bersenjata muncul dipimpin oleh Jaka. Lu bener-bener bodoh, Raka. Lu pikir Santi bakal bantu lo? Tawa Jaka, suaranya penuh ejekan. Raka berbalik, menatap Santi dengan mata penuh keterkejutan dan kemarahan. San, lo, Santi menangis, tubuhnya gemetar. Maaf, Raka. Mereka pegang keluarga gue. Mereka bilang bakal bunuh ibu gue kalau gue nggak bawa lo ke sini. Raka merasa dunianya runtuh. Pengkhianatan Santi seperti pisau yang menusuk lebih dalam dari luka di bahunya. Dia ingin membunuhnya, tapi kenangan Arum menghentikannya. Dia ingat saat Arum menyelamatkan Santi dari kekerasan ayahnya, memeluknya di bawah pohon pisang sambil berkata, San, kita keluarga. Aku nggak akan ninggalin kamu. Lo nggak pantas hidup, San, desis Raka, tapi dia tidak bisa mengayunkan parangnya. Sebaliknya, dia berbalik menghadapi Jaka dan anak buahnya. Pertarungan meledak. Raka melompat ke arah Jaka, menghindari tembakan pistol dengan gerakan yang hampir tidak manusiawi. Dia menebas lengan salah satu pria, darah menyembur ke wajahnya. Pria kedua mencoba menikamnya, tapi Raka menangkap pisau itu dengan tangan kosong. Bilahnya mengoyak telapak tangannya, tapi dia tidak peduli. Dia memelintir tangan pria itu hingga patah, lalu menghantam kepalanya ke dinding gudang hingga retak. Jaka menembak lagi, peluru mengenai kaki Raka, membuatnya tersungkur. Lo selesai, Raka, teriak Jaka, mengarahkan pistol ke kepala Raka. Tapi sebelum dia bisa menarik pelatuk, Santi berlari dari belakang, menikam Jaka dengan pisau kecil yang dia sembunyikan. Jaka meraung. Darah mengalir dari punggungnya, tapi dia berhasil memukul Santi hingga terpental ke dinding. Raka memanfaatkan momen itu, merangkak ke arah Jaka dan menghujamkan parang ke perutnya. Darah mengalir deras, dan Jaka ambruk, matanya penuh kebencian. Tuan Muda, bakal bunuh lo semua. Desahnya sebelum napasnya berhenti. Raka terhuyung, tubuhnya penuh luka. Dia menatap Santi, yang tergeletak di tanah. Wajahnya berdarah. Kenapa, San? Kenapa lo masih bantu gue setelah lo jual gue? Tanyanya. Suaranya pecah. Santi menangis, memegang wajahnya yang lebam. Karena Arum, dia nggak akan maafin gue kalau gue biarin lo mati. Raka ingin memeluknya, tapi dia terlalu lemah. Dia hanya bisa berlutut di samping Santi. Air mata akhirnya pecah setelah sekian lama tertahan. Arum gak akan maafin kita berdua, San, bisiknya. Keesokan harinya, kabar tentang pertarungan di gudang tua menyebar di desa.
Warga mulai berkumpul di depan kantor polisi, menuntut keadilan untuk Arum. Dedi, yang mendengar tentang kematian Jaka, tahu bahwa kasus ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dia menemukan bukti baru di gudang, dokumen yang menunjukkan bahwa Tuan Muda adalah putra seorang bupati yang menggunakan kekuasaannya untuk melindungi jaringan kriminal. Warga desa, yang biasanya pendiam, kini berteriak di jalanan, melempar batu ke kantor polisi. "Keadilan untuk Arum!" teriak mereka. Suara mereka menggema seperti badai. Ningsih, ibu Arum, berdiri di tengah kerumunan, memegang kebaya putrinya, air matanya tak pernah berhenti. "Anakku nggak salah apa-apa. Kenapa Tuhan biarin ini terjadi?" Jeritnya membuat hati semua orang yang mendengarnya hancur. Dedi berdiri di beranda kantor polisi, menatap kerumunan. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Jika dia mengungkap bukti ini, dia akan melawan seluruh sistem. Tapi jika dia diam, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Di sudut desa, Raka dan Santi bersembunyi di sebuah rumah kosong, merawat luka masing-masing. Raka memegang gelang jaipong Arum, menatapnya dengan mata kosong. "Ini belum selesai, Rum. Tuan Muda siapapun dia bakal bayar," bisiknya, suaranya penuh tekad yang mengerikan. Langit di atas desa Cikajang berwarna kelabu, seolah-olah alam sendiri meratapi apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Di sebuah gudang tua di pinggir sungai Citarum, Raka berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya penuh luka namun matanya membara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Gelang jaipong Arum di pergelangan tangannya terasa seperti nyala api yang memberinya kekuatan, meski tubuhnya sudah diambang kehancuran. Luka di bahu dan kakinya masih berdarah, tapi rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan dengan dendam yang menggerogoti jiwanya. Malam ini dia akan mengakhiri semuanya atau mati dalam usahanya. Santi, yang berdiri di sisinya, memegang pisau kecil dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh lebam dari pertarungan sebelumnya, tapi matanya menunjukkan tekad yang sama, meski bercampur dengan rasa bersalah yang tak pernah hilang. "Raka, kita nggak tahu berapa banyak orang di dalam. Kita cuma berdua," bisiknya. Suaranya penuh ketakutan tapi juga harapan. "Lo nggak harus ikut, San. Ini urusan gua," jawab Raka. Suaranya dingin. Tapi di dalam hatinya, dia tahu Santi adalah satu-satunya yang tersisa baginya, meski pengkhianatannya masih terasa seperti pisau di dadanya. "Gua nggak bakal ninggalin lo, Raka. Nggak lagi," kata Santi, air mata menggenang di matanya. "Demi Arum." Raka tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Dia menatap gudang tua itu, tempat yang disebut Jaka sebagai sarang Tuan Muda, dalang di balik kematian Arum. Di dalam, dia tahu dia akan menemukan kebenaran dan mungkin akhir dari perjuangannya. Gudang itu berdiri seperti monumen dosa, dindingnya berkarat dan berderit diterpa angin malam. Di dalam, lampu neon redup menerangi beberapa pria bersenjata yang sedang memindahkan peti-peti kayu berisi barang haram. Di tengah ruangan, seorang pria muda dengan pakaian mahal berdiri. Wajahnya tampan tapi dingin seperti ular. Dia adalah Tuan Muda, putra bupati yang dikenal sebagai penguasa bayangan di dunia kriminal Bandung. Nama aslinya, Reza, adalah rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Raka menendang pintu gudang hingga terbuka dengan keras. Suaranya menggema seperti petir. "Reza!" teriaknya, parang di tangannya berkilat di bawah cahaya lampu. Para pria di dalam langsung mengangkat senjata, tapi Raka bergerak seperti badai. Dia melemparkan pisau yang dia ambil dari Jaka, menancapkannya ke tenggorokan salah satu penjaga. Darah menyembur dan pria itu ambruk sebelum sempat menembak. Santi, meski ragu, mengikuti dari belakang. Pisau kecilnya mengarah ke pria lain yang mencoba menyerang Raka dari samping. Pertarungan itu brutal dan cepat. Raka menghindari tembakan senapan, lalu menghantamkan parangnya ke dada seorang penjaga. Tulang-tulangnya retak di bawah tekanan bilah. Darah mengalir seperti sungai, membasahi lantai gudang. Pria lain mencoba mencekik Raka, tapi Raka mematahkan lengannya dengan satu gerakan, lalu menghantamkan kepala pria itu ke peti kayu hingga pecah. Reza, yang awalnya hanya menonton dengan senyum dingin, mulai mundur. "Lo pikir lo bisa nyentuh gue, anak desa?"
ejeknya mengeluarkan pistol dari jaketnya. Dia menembak peluru mengenai perut Raka, membuatnya tersungkur. Darah mengalir deras tapi Raka tidak menyerah. Dia merangkak, matanya terkunci pada Reza seperti predator yang mengejar. Mangsa Santi berlari ke arah Reza berteriak, "Jangan Raka, biarin gue." Tapi sebelum dia bisa mencapai Reza, salah satu penjaga yang masih hidup menikamnya dari belakang. Pisau menembus punggung Santi dan dia jatuh, darah mengalir dari mulutnya. "Raka, maafin gue," desahnya. Tangannya mencoba meraih Raka sebelum ambruk. Raka meraung, kemarahannya meledak seperti gunung berapi. Dia bangkit, mengabaikan rasa sakit di perutnya, dan menyerang Reza. Dia menangkap tangan Reza yang memegang pistol, memelintir hingga tulangnya retak, lalu menghantamkan kepalanya ke dinding. "Ini buat Arum!" teriaknya, menghujamkan parang ke bahu Reza. Darah menyembur tapi Raka tidak berhenti. Dia menusuk lagi, ke dada, ke perut. Setiap tusukan disertai nama Arum, seolah-olah setiap luka adalah penebusan untuk adiknya. Reza, yang kini berlumur darah, tertawa lemah. "Lo nggak akan ubah apa-apa. Masih banyak kayak gue di luar sana," katanya sebelum napasnya terhenti. Raka jatuh berlutut di samping tubuh Reza, napasnya tersengal. Dia menatap Santi yang tergeletak tak bergerak, matanya terbuka kosong. "Santi, lu akhirnya bayar utang lo," bisiknya. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh darah. Di desa, Inspektur Dedi berdiri di tengah kerumunan warga yang semakin marah. Bukti yang dia temukan di gudang, dokumen, rekaman, dan catatan transaksi mengungkap jaringan perdagangan manusia yang dipimpin oleh Reza dan dilindungi oleh ayahnya, Bupati Bandung. Dedi tahu bahwa mengungkap ini berarti mengakhiri kariernya, tapi dia tidak bisa lagi diam. Dia berjalan ke kantor polisi, menyerahkan bukti itu kepada media lokal yang kebetulan hadir di tengah protes warga. "Ini untuk Arum," katanya, suaranya tegas meski tangannya gemetar. Dalam hitungan jam, berita tentang Tuan Muda dan jaringannya menyebar, memicu kemarahan di seluruh Jawa Barat. Bupati dipaksa mundur dan penyelidikan besar-besaran dimulai, tapi Dedi tahu bahwa keadilan sejati seringkali hanya ilusi. Di kantornya, Komisaris Bima menatapnya dengan kebencian. "Lo pikir lo pahlawan, Dedi? Lo cuma nyanyi lagu kematian lo sendiri," katanya sebelum berbalik pergi. Dedi tidak peduli. Dia memegang foto Arum, berjanji dalam hati bahwa dia akan terus berjuang, meski itu berarti sendirian. Pagi itu, desa Cikajang berkumpul di pemakaman. Tubuh Arum yang telah disucikan dan dibalut kain putih, dimakamkan di bawah pohon beringin besar, tempat dia sering berlatih jaipong saat kecil. Ningsih, ibu Arum, menangis terseduh, memeluk kebaya putrinya yang kini menjadi kenangan terakhir. Sukma, ayahnya, berdiri dalam diam. Tangannya berdarah karena menghantam pohon berkali-kali, seolah ingin melawan dunia yang merenggut anaknya. Warga desa menangis bersama. Suara doa dan tangisan mereka menggema di udara. Di tengah kerumunan, Raka berdiri dengan tubuh penuh perban, wajahnya kosong seperti mayat hidup. Dia memegang gelang jaipong Arum, menatap makam adiknya. "Abang selesai, Rum. Mereka semua udah bayar," bisiknya. Air matanya jatuh ke tanah. Tapi kemenangannya terasa hampa. Dia telah kehilangan Arum, Santi, dan bahkan sebagian dari jiwanya sendiri. Kilas balik melintas di pikirannya. Arum kecil, berlari di sawah sambil tertawa, memanggilnya dengan suara riang. "Abang, lihat, aku bisa tari jaipong!" Raka tersenyum dalam kenangan itu, tapi senyumnya segera memudar. "Maafin abang, Rum. Abang terlambat," katanya, suaranya pecah. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai Citarum, menatap air yang mengalir tenang. Gelang jaipong Arum masih melilit pergelangannya, satu-satunya yang tersisa dari adiknya. Dia tahu bahwa keadilan telah tercapai, tapi harga yang dia bayar terlalu mahal. Desa Cikajang kini bersatu dalam duka, tapi juga dalam harapan kecil bahwa kematian Arum telah membuka mata dunia tentang ketidakadilan yang tersembunyi. Di kejauhan, suara sinden dari sebuah hajatan terdengar samar, mengingatkan Raka pada malam ketika Arum masih hidup penuh mimpi dan tawa. Dia menutup mata, membiarkan air mata mengalir, dan berjanji dalam hati bahwa dia akan menjaga kenangan Arum selamanya.